Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di tahun pelajaran baru 2020-2021. Setelah kurang lebih 4 bulan lamanya, barangkali kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Dan pada kesempatan hari ini kita bertemu dalam situasi yang berbeda, yaitu berada di tengah pandemi COVID-19. Semoga meskipun kita berada di tengah wabah, tidak menyurutkan anak-anakku sekalian untuk tetap semangat belajar. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu adanya wabah global yang melanda seluruh belahan dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas bertajuk bagaimana menyikapi pandemi COVID-19. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendrianti. Kalian bisa menyapa saya dengan Bu Dwi. Saya mengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian rasakan selama berada pada masa pandemi? Nah, apa yang kalian rasakan sama seperti apa yang dialami oleh masyarakat di seluruh belahan dunia. Wabah virus COVID-19 seakan menjadi mimpi buruk. Selain berdampak pada kondisi perekonomian, juga berdampak pada interaksi masyarakat yang melanda seluruh belahan dunia. Pun juga tak terkecuali dunia pendidikan pun ikut merasakan dampaknya. Adanya program physical distancing dan social distancing sebagai ikhtiar untuk memutus persebaran rantai virus COVID-19, ternyata ini menjadikan pola pendidikan pun mau tidak mau juga ikut berubah. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama virus ini telah menjadikan dunia bertekuk lutut pada makhluk kecil, mikroskopis, dan tidak kasat mata. Mari kita bahas bersama dari mana munculnya virus COVID-19 ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh WHO, virus COVID-19 muncul pertama kali dari Cina, dari sebuah kota yang bernama Wuhan. Di Wuhan ada sebuah pasar yang di sana menjual beraneka hidangan dari hewan-hewan yang tidak lazim, seperti tikus, kelelawar, katak, landak, ular, dan sejenisnya. Hidangan tersebut diolah juga dengan sangat tidak lazim. Bahkan diketahui pula tidak sedikit yang hewan-hewan tersebut dikonsumsi dengan keadaan tidak matang. Beberapa penelitian menjelaskan melalui hewan tersebut, maka virus yang satu generasi dengan SARS dan MERS ini menular pada manusia dan bermutasi menjadi generasi virus baru yang mematikan, yang kemudian tidak saja hanya menyebabkan wabah di Cina, tetapi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Mari kita kenali apa itu coronavirus. Kata corona berasal dari asal katanya mahkota yang berasal dari bahasa Latin. Karena bentuk virus ini menyerupai mahkota, maka virus ini pun disebut sebagai corona. Sedangkan penyakitnya dinamakan COVID-19, akronim dengan Coronavirus Disease.
Mari kita kenali pula bagaimana gejala klinis orang yang terinfeksi COVID-19. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian orang yang terpapar virus ini bisa mengalami gejala ringan atau bahkan tanpa gejala. Ada pula yang mengalami gejala sedang dan ada juga yang mengalami gejala akut bahkan berujung kepada kematian. Gejala klinis COVID-19 yang paling umum adalah batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, gangguan pernafasan, dan rasa letih atau rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa dan indera penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan dan kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan saja. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai kesulitan bernafas, nyeri atau tekanan di bagian dada, kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan terlebih dahulu sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Anak-anakku sekalian, mari kita membahas mengenai bagaimana COVID-19 bisa menginfeksi tubuh manusia. Yang pertama, COVID-19 akan menyebar melalui droplets atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Maka disinilah pentingnya mengenakan masker untuk menghindari berpindahnya droplets dari satu orang kepada orang yang lain. Yang kedua, cairan yang mengandung virus tersebut kemudian akan terlempar ke udara dan masuk ke tubuh orang lain apabila dalam posisi berdekatan. Disinilah pentingnya physical distancing dan social distancing. Yang ketiga, jika tidak, virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita. Makanya mungkin anak-anakku sekalian sering melihat ketika ada orang hendak memasuki minimarket, mereka membuka pintu tidak dengan tangan tetapi menggunakan siku karena berharap itu akan terlindung melalui baju mereka. Poin keempat ini masih berkaitan dengan poin ketiga. Mungkin kita sering mengalami ketika kita hendak masuk ke minimarket, maka kita akan diminta untuk mencuci tangan dengan sabun. Hal ini bertujuan untuk menghindari menempelnya virus di tangan kita yang akan memberikan celah penyebaran virus yang berasal dari benda-benda yang kita pegang di minimarket. Poin kelima, jika kemudian virus mampu menempel ke bagian tubuh kita, maka virus tersebut akan mulai berkembang biak di sana. Dan di poin keenam, partikel virus ini kemudian bergerak dengan cepat ke bagian belakang saluran hidung dan membran mukosa di belakang tenggorokan.
dan ini yang menyebabkan rasa sakit di tenggorokan. Poin ketujuh, virus corona yang memiliki permukaan berupa protein yang berujung runcing, ini menyebabkan virus tersebut mampu menempel dan mengait pada sel membran dan memungkinkan material genetik virus masuk dalam sel tubuh kita. Selanjutnya, material genetik itu akan membajak metabolisme sel yang menyebabkan sel tersebut tidak berfungsi normal dan bekerja memperbanyak virus. Virus-virus tersebut kemudian menular dengan sangat cepat ke bagian bawah tubuh hingga mencapai tabung bronkial. Dan ketika virus telah mencapai paru-paru, membran mukosa menjadi terinfeksi. Akibatnya alveoli harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya. Jika terdapat pembengkakan, membuat oksigen lebih sulit bergerak melintasi membran mukosa. Saat itulah virus ini berkembang dan mereka mulai menginfeksi sel-sel di sekitarnya. Pembengkakan dan gangguan aliran oksigen dapat menyebabkan area di paru-paru penuh dengan cairan, nanah, dan sel mati. Pada titik itulah infeksi paru-paru disebut sebagai pneumonia terjadi. Inilah titik kritis dari penyebaran virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas bagaimana virus COVID-19 ini dapat menginfeksi manusia. Berikutnya kita akan membahas bagaimana virus corona ini bisa menyebar. Yang pertama, virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Maka kita diwajibkan untuk menggunakan masker untuk menghindari hal tersebut. Yang kedua, virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Maka kita senantiasa dianjurkan mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda yang hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan ini dapat membunuhnya. Maka, ini pun yang menjadi kita diminta untuk membiasakan diri ketika kita memegang suatu benda, terutama di tempat-tempat umum, kita segera mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Masyarakat menyadari betul bagaimana virus ini begitu mematikan, sehingga kita bisa melihat bagaimana masyarakat melakukan upaya mandiri untuk memutus rantai penularan COVID-19. Begitu pula dengan pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan membahas upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, salah satunya dilakukan dengan upaya yang disebut dengan social distancing dan physical distancing. Ini bertujuan untuk menghindari kontak fisik antara satu orang dengan orang yang lain. Dengan demikian, maka penularan virus COVID-19 ini bisa dicegah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kini kalian paham kenapa kalian diminta selama 4 bulan ini tetap berada di rumah. Ini bertujuan untuk menghindari kontak fisik antara satu orang dengan orang lain. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu dia terbebas dari COVID-19.
maka perlu pencegahan sejak awal. Upaya berikutnya yaitu dengan pemberlakuan lockdown. Ini bertujuan untuk menutup suatu wilayah atau suatu daerah agar daerah itu tidak didatangi oleh masyarakat dari daerah lain yang memungkinkan dia membawa virus COVID-19. Salah satu contoh penerapan program lockdown ini adalah, mungkin kalian ingat, kemarin waktu Lebaran pemerintah memberikan himbauan untuk tidak mudik. Nah, ini dalam rangka menutup wilayah supaya tidak ada arus perpindahan masyarakat dari daerah satu ke daerah yang lain yang bisa memicu penularan virus COVID-19. Upaya selanjutnya dikenal dengan nama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan massa, menghindari kerumunan massa, dan menghindari mutasi, migrasi, perpindahan satu masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain yang dapat memberikan celah penularan virus COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas bagaimana penyebaran COVID-19, sudah membahas karakter virusnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana kita harus menyikapi pandemi COVID-19 ini. Bekal apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan membahas bekal apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ada dua hal yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita harus paham terlebih dahulu diri kita masuk ke dalam zona diri yang mana. Yang kedua, kita akan menyiapkan imunitas yang akan digunakan sebagai bekal untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita bahas bersama. Anak-anakku sekalian, silakan dicermati tabelnya. Kalian ada di zona mana? Di sini ada 3 zona. Yang pertama zona ketakutan, yang kedua zona belajar, dan yang ketiga zona bertumbuh. Ciri-ciri zona yang pertama yaitu zona ketakutan. Biasanya seseorang itu mengalami takut yang berlebihan, mudah marah, kemudian biasanya nih banyak borong masker, borong hand sanitizer, kemudian borong obat dan vitamin, mudah mengeluh. Inilah orang-orang yang berada di zona ketakutan. Zona yang kedua yaitu zona belajar. Di sini orang-orangnya memiliki ciri mulai menerima kenyataan, mulai berhenti membaca berita yang membuat cemas, kemudian stop berbelanja yang berlebihan, dan mulai mengurangi emosi diri sendiri. Mereka mulai menyadari situasi yang terjadi, sehingga mereka mulai berpikir positif. Berikutnya adalah zona bertumbuh. Orang-orang yang berada pada zona ini, mereka sudah mulai berpikir bagaimana menolong orang lain, bagaimana membantu orang lain. Mereka mampu menjaga emosi dan mereka memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk masa depan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kalian bisa mengukur diri masing-masing. Kira-kira kalian berada di zona yang mana? Selanjutnya kita akan membahas imunitas untuk melawan COVID-19. Yang pertama ada imunitas personal. Imunitas personal ini adalah imunitas yang harus kita persiapkan dari fisik jasmani kita agar senantiasa terjaga kesehatan kita. Misalnya
dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi atau dengan rajin berolahraga. Yang kedua, ada imunitas spiritual. Imunitas spiritual ini adalah bagaimana caranya supaya kita tetap kuat keimanan. Karena bisa jadi ketika orang tidak kuat keimanannya menghadapi wabah COVID seperti ini dengan kondisi ekonomi yang terpuruk, maka seseorang itu bisa mengalami stres ataupun gangguan kejiwaan. Yang ketiga adalah imunitas sosial. Imunitas sosial ini bertujuan untuk menjaga supaya tetap terjalin hubungan dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan komunitasnya, sehingga bisa saling menenangkan, saling menguatkan, serta bisa saling berbagi. Itulah pentingnya imunitas sosial. Yang keempat, ada imunitas finansial. Kita tidak bisa menafikan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, maka perekonomian pun ikut terguncang. Tidak sedikit orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga mereka menganggur, dan tidak sedikit pula mereka yang mengalami krisis ekonomi. Inilah pentingnya imunitas finansial. Berusaha untuk kreatif, berusaha untuk mencari peluang supaya bisa menciptakan sesuatu yang bisa menghasilkan sumber-sumber keuangan. Yang kelima adalah imunitas intelektual. Ini sangat diperlukan agar kita bisa punya saringan terhadap berita-berita yang datang kepada kita dan berita-berita yang akan kita share, sehingga benar-benar apa yang kita share dan apa yang kita broadcast terhadap berita itu merupakan berita yang valid datanya. Hal ini bertujuan supaya tidak menyebabkan kecemasan di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian, saat ini kita berada di era baru yang disebut new normal. Ini adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan roda perekonomian yang sempat terpuruk selama pandemi. Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan new normal, bukan berarti kita bisa beraktivitas secara bebas seperti sebelum ada pandemi. Kita harus tetap mengindahkan protokol kesehatan, karena jika kita tidak mengindahkan protokol kesehatan, bisa jadi akan muncul pandemi gelombang kedua, dan tentu saja kita tidak menghendaki hal ini. Now, tetap berada di rumah, karena rumah adalah tempat yang aman untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.